Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah kita jelaskan tentang definisi daripada fi'il. Sudah kita jelaskan juga bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi 3 sesuai dengan waktu mereka masing-masing. Fi'il madhi, mudhari' dan amr. Maka pada pembahasan kita kali ini kita akan jelaskan pada setiap fi'il itu tanda mereka masing-masing. Apa yang menjadi tanda daripada fi'il madhi, mudhari' juga amr. Maka yang pertama disebutkan di kitab Alamatul Fi'li. Alamatul Fi'li artinya tanda-tanda seputar fi'il. Alamatul Fi'li, tanda-tanda seputar fi'il. Fi'il yang pertama, fi'lun madin. Fi'lu madin, tanda seputar fi'il madhi. Di sini dijelaskan ada 2 tanda. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya kedua tanda fi'il madhi ini itu tidak harus selalu ada pada fi'il madhi. Kedua tanda yang akan kita sebutkan ini tidak harus selalu ada pada fi'il madhi sehingga dia dikatakan sebagai fi'il madhi. Tanda yang pertama, dukhulu. Dukhulu dukhulu qad alaihi, kemasukan huruf qad alaihi, atasnya. Maka salah satu tanda fi'il madhi itu bisa kemasukan huruf qad. Bukan harus ada qad, tapi bisa kemasukan qad. Dan ini bisa kita tahu harus apa? Dengan banyak membaca, dengan banyak melihat daripada kosakata Arabi. Nah, contohnya, contoh yang biasa kita berikan, kataba. Kataba kataba ini kita katakan dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Kenapa? Karena dia bisa kemasukan qad. Karena dia bisa kemasukan qad. Bisa didahului oleh qad. Qad kataba. Atau sebelumnya qad ini bermakna sungguh ya, bermakna sungguh. Qad kataba artinya sungguh telah menulis. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua
ittisaluhu, ittisaluhu bitain atau bitai at-ta'nifi, bitai at-ta'nifi as-sakinati. Tanda yang kedua, bisanya dia kemasukan atau bisanya dia bersambung dengan ta'ut ta'nisis sakinah. Tak sukun yang menunjukkan perempuan, yang menunjukkan muannas. Yani tak sukun yang berada di akhir fiil yang menunjukkan pelakunya itu perempuan. Contohnya sama tadi, fiil kataba. Kataba. Maka ketika fiil itu bisa kemasukan tak sukun di akhirnya, tak sukun di akhirnya, yang menunjukkan pelakunya itu perempuan, maka fiil itu disebut sebagai fiil madhi. Fiil itu disebut sebagai fiil madhi. Katabat, artinya dia perempuan telah menulis. Dan cuman satu tanda ini saja yang khusus pada fiil madhi, yakni tak sukun ini. Artinya kalau tiba-tiba kita dapat fiil, kata ada tak sukun di akhirnya, dan kalau kita beri makna, kita cari terjemahannya, tak sukun ini memberikan makna perempuan, maka apa? Dia itu fiil madhi. Nah, ini tanda khusus untuk fiil madhi. Berbeda dengan tanda yang pertama, qad. Ini apa namanya? Bukan tanda khusus untuk fiil madhi, tapi juga ada pada fiil mudhari yang akan kita bahas. Kemudian di buku situ disebutkan satu contoh. Sebenarnya contoh ini qad qamat as-salatu, terkumpul padanya dua apa? Dua tanda. Qad qamat as-salatu, terkumpul padanya dua tanda. Yang pertama tanda qad, yang kedua dia fiil itu, kata tersebut berakhiran dengan ta'ut ta'nis, berakhiran dengan tak perempuan, ta'ut ta'nis. Baik. Jadi kita sebut sebagai muannats ya. Kurang cocok kalau perempuan. Ta muannats. Baik. Maka itu tanda untuk fi'il madhi. Dua tanda untuk fi'il madhi. Akan tetapi dengan mengetahui dua tanda ini belum bisa kita apa? Menentukan itu dia fi'il madhi atau bukan. Karena banyak keadaan fi'il madhi itu tidak ada kodenya, tidak ada juga tak sukun di akhirnya. Maka ini permulaan kita saja ya. Nanti semakin berjalan waktu, insya Allah dengan semangat yang ada, belajar terus, kita akan semakin paham. Oh, ini jelas fi'il madhi, walaupun tidak terdapat kode ataupun ta'ut ta'nis.
Karena sekali lagi tanda yang disebutkan pada fi'il madhi ini itu bukan tanda yang harus ada. Atau misalnya jika tidak ada salah satu dari tanda ini sudah bukan fi'il madhi, bukan. Berbeda dengan isim kemarin. Kalau isim kemarin itu harus salah satu dari tanda ini ada. Apakah dia jar, tanwin, alif lam atau huruful jar. Baik. Kemudian yang kedua, fi'il yang kedua, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Nah, ini ada banyak tanda, ada 6 tanda. Dan dari keenam tanda ini, hanya satu tanda yang harus ada pada fi'il mudhari. Jika tidak ada tanda itu pasti bukan fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Jadi 6 tanda ini cuma satu saja yang apa? Yang harus ada pada fi'il mudhari. Sisanya itu kadang ada, kadang tidak ada, sesuai dengan konteks kalimatnya. Maka yang pertama, dukhulu. Nah, ini sudah lewat. Kata dukhulu artinya masuk. Qad. Nah, ini tadi kita katakan ya, qad. Dukhulu qad alaihi. Juga bisa kemasukan huruf qad. Nah, bisa kemasukan huruf qad. Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya qad itu masuk kepada fi'il, bukan isim. Masuk kepada fi'il bukan isim. Nah, akan tetapi fi'ilnya boleh jadi madhi, boleh jadi juga apa? Mudhari. Nah, yang kedua, dukhulu alaihi jazmun. Dukhulu alaihi jazmun. Bisa kemasukan jazm. Bisa kemasukan jazmun, jazm. Nah, sekarang apa itu jazm? Yang diinginkan di sini. Jadi jazm adalah huruf yang menjadikan fi'il setelahnya itu sukun. Huruf jazm adalah huruf yang menjadikan fi'il setelahnya itu sukun. Misalnya fi'il yang sering kita lewati, yaktubu. Yaktubu. Atau sebelumnya tadi kita jelaskan jazm adalah huruf yang menjadikan fi'il setelahnya itu sukun. Nah, salah satu huruf jazm, dan ini akan datang nanti pembahasannya sendiri. Ada beberapa huruf yang menjadikan fi'il itu sukun. Nah, salah satu hurufnya adalah lam. Salah satu hurufnya adalah lam. Ini lam. Nah, ketika lam ini ada, maka misalnya lam misalnya lam yaktubu atau asalnya yaktubu. Ketika dia kemasukan atau didahului oleh huruf lam, maka yaktubu fi'il mudhari'nya itu berubah menjadi sukun. Yaktub. Nah, itu namanya huruf jazm. Dan masih banyak lagi.
Nah, intinya di sini fi'il mudhari itu salah satu tandanya bisa kemasukan huruf jazm. Bisa kemasukan huruf jazm. Dan ini salah satu contohnya saja lam. Cuman sekedar pemberitahuan itu tandanya fi'il mudhari. Baik. Saya kira itu beberapa tanda dulu ya. Ini masih ada banyak tanda. Baik. Masih ada 4 tanda untuk fi'il mudhari. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.